我居然被一只老虎鄙视了。 Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Seperti biasa kalau untuk hari Rabu, karena belum ada tonghua baru, kita tetap akanlah melanjutkan tonghua dari Isi Tuzun. Dan kita akan memasuki episode terbarunya, yaitu sekitar episode 63 kalau tidak salah ya guys. Untuk part sebelumnya kita sudah melihat kelompok dari Lin Yun yang berisikan Xiao Ran, Lin Lan, Teng Fei, dan juga Nona Bai sebagai orang yang akanlah dibawa untuk diselamatkan. Tetapi mereka haruslah melewati hutan tulang darah dan menemukan beberapa monster yang memangsa mereka. Tanpa babi bu lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Dirinya yang masih menyaksikan pertarungan ketiga monster tersebut membuat dia menjadi begitu sangatlah tertarik. Terutama untuk ular naga darah, dia benar-benar begitu sangatlah mendominasi. Untuk sang harimau serta serigala saja tidaklah bisa mengimbanginya. Pada awalnya, sang serigala tidaklah mau kalah dari semua itu. Dia pun langsunglah menerjang serta menggigit tubuh dari si ular darah. Yang hampir saja Lin Yun juga ikutlah turun tangan untuk mengakhiri ini semua. Tetapi untuk si ular darah langsunglah melilit tubuh sang serigala hingga meninggal dunia. Waduh. Setelahnya si ular darah inginlah memangsa si harimau. Karena tersisa si ular darah sendirian, Lin Yun langsunglah mengambil kesempatan untuklah menerjang. Dan dia mengeluarkan ilmu pedang angin dan petir yang membuat si ular darah terkena serangan dan berteriak kesakitan. Akan tetapi, serangan kuat dari Lin Yun masihlah belum cukup untuklah menumbangkannya. Dia langsunglah memuji si ular darah memang sesuai reputasinya karena dia ini adalah monster tingkat raja. Dengan menggunakan ilmu pedang angin dan petir, sepertinya tidak akanlah cukup. Dan terucaplah di mulutnya Lin Yun, sudah saatnya dia mencari sebuah ilmu pedang lagi. Lalu Lin Yun langsunglah melambaikan tangannya dan menyuruh si ular darah untuklah menyerang dirinya. Sehingga pertarungan mereka kembalilah dilanjutkan dengan Lin Yun yang memasuki mode serius, dari berbagai tinju pun dikeluarkan. Alhasil dia pun memenangkan pertarungan tersebut. Waduh, gampang sekali ditumbangkan ya. Sayangnya setelah dari semua itu, Lin Yun merasa kekuatan dia ini bukanlah berasal dari sekte pedang Ling Xiao. Karena untuk ilmu berpedangnya masihlah belum cukup untuk mengalahkan si ular darah. Karena barusan dia mengalahkannya dengan menggunakan tinju harimau naga. Bagi dirinya, kekuatan dia ini tidak sesuai dengan reputasinya guys. Karena ya dia adalah murid dari sekte pedang Ling Xiao, tetapi kemampuan terkuatnya adalah tinju harimau yang berbeda sekte. Lalu Lin Yun langsunglah bergegas untuklah mengambil rumput spiritualnya. Sayangnya ketika dia ingin mengambil, harimau tersebut langsunglah bangkit kembali dan mencoba untuklah menghentikannya. Tetapi Lin Yun di sini menyadari kalau dia berbeda dengan monster-monster lainnya. Dia tampak hanya binatang seperti pada umumnya dan juga tidak terlihat begitu sangatlah ganas. Dan Lin Yun memberikan sebuah pil penyembuhan untuklah dirinya. Selanjutnya, dia memberanikan diri untuklah memegang kepala dari si harimau. Ya anggapannya seperti ingin mengelus kepala hewan peliharaan kita. Dan si harimau pun langsunglah menunjuk ke arah rumput spiritual. Ternyata dia berada di sini bukanlah untuk melawan dua monster tersebut. Di sini dia adalah sebagai penjaga rumput spiritual. Dan juga untuk dua monster yang telah dikalahkan sebelumnya memang berniat untuklah mengambil rumput spiritual tersebut. Lin Yun langsunglah menyadari kalau si harimau satu ini mencoba untuk memberikan rumput spiritual kepadanya. Ditambah juga sang harimau mengetahui pedang kayu milik dari Lin Yun. Hal ini membuat dirinya benar-benar begitu sangatlah kebingungan. Apakah ada hubungannya dengan si harimau satu ini?
Sayangnya, mereka ini terbatasi oleh komunikasi, yang satu manusia, yang satu binatang. Hal ini membuat mereka berdua sangatlah sulit dalam berkomunikasi. Jadi si harimau hanya bisa untuklah menunjukkan arah dan menyuruhnya untuklah mengikutinya. Dan juga Lin Yun mencoba untuklah mempercayainya. Untuk Lin Yun yang inginlah mengambil rumput bunga spiritual tersebut, sama sekali tidaklah bisa mengambilnya. Dia merasa kalau semua ini hanyalah sebuah ilusi saja. Lalu sang harimau pun kembali kepada dirinya dengan membawa sebuah gulungan yang membuat Lin Yun benar-benar begitu sangatlah terkejut-kejut. Ketika dia periksa, gulungan tersebut bertuliskan catatan Qing Xuan. 也不像啊，这朵花我已有岁月心经，以岁月。 Dan ketika dia buka gulungan tersebut, keluarlah sebuah cahaya yang begitu terang menerang dan bertuliskan gambar spiritual. Lalu terdengarlah kata-kata dari gulungan tersebut yang berisikan, "Aku sudah memiliki pengalaman menggambar selama bertahun-tahun untuklah menggambar spiritual dengan kekuatan waktu." Mendengar itu, Lin Yun pun menjadi begitu sangatlah kebingungan. Tetapi dia tahu kalau kekuatan ini juga bisalah ditempa untuk menjadi bagian darinya, atau lebih tepatnya menjadi kemampuan bela diri terbaru miliknya, dan dia pun langsunglah menyimpannya. 说的绝世之路，倒不是不能走上。 Lalu dia pun menanyakan kepada si harimau dengan memanggilnya sebagai Xiao Hu. Bisa-bisanya langsung dikasih nama. Jadi kita panggil saja sebagai Xiao Hu. Dirinya meminta bantuan untuklah mencarikan cara dalam mengambil bunga spiritual tersebut. 虎兄，你可知如何？ Tetapi siapa sangka kalau Xiao Hu mencoba untuklah mengejeknya. Padahal dia ini memiliki pedang bunga yang bisa untuklah mengambil bunga tersebut. Dan dia pun langsunglah menunjukkan kalau pedang ini hanya perlu ditancapkan ke dalam bunga tersebut. Lin Yun hanya bisa garuk-garuk kepala karena dirinya benar-benar begitu sangatlah hina di depan matanya Xiao Hu. 是什么？我居然被一只老虎鄙视了。 Lalu Lin Yun mencoba untuklah menusukkan pedangnya. Benar saja kalau bunga spiritual tersebut langsunglah bereaksi dan terserap ke dalam pedang bunga milik dari Lin Yun. Tidak sampai di situ juga, secara tiba-tiba pedang bunga milik dari Lin Yun langsunglah bereaksi sendiri serta melayang. Hal ini membuat Lin Yun menjadi begitu sangatlah terkejut-kejut, namun dia tahu kalau bunga tersebut sedanglah menyerap kekuatan spiritual dari bunga ungu satu ini. Setelah berhasil menyerapnya, Lin Yun dan juga si harimau langsunglah menoleh satu sama lain. 我居然被一只老虎鄙视了。 Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari Sabtu ya guys. Ya kalau ada sempat waktunya. Tetapi ini ada Tonghua dengan jadwal yang begitu fleksibel. Untuk episode ini, untuk Lin Yun mendapati bunga bisa dikatakan sangatlah mudah daripada sebelum-sebelumnya. Ya karena kemampuan dia sudah sangatlah begitu berkembang. Tetapi ada satu hal yang menarik perhatian, yaitu si harimau yang dia panggil sebagai Xiao Hu. Apakah nantinya Xiao Hu ini akanlah menjadi bagian dari Lin Yun seperti Xiao Hong? Dan jika benar terjadi, maka Lin Yun akanlah mempunyai dua hewan peliharaan yang begitu sangatlah kuat. 啊？有点意思。 Tetapi ya untuk si harimau sepertinya bukan termasuk hewan peliharaan yang kuat guys. Sebab dia ini hanyalah terlihat seperti harimau biasa-biasa saja. Jadi sedikit spoiler untuk part berikutnya, kita masihlah belum bisa diperlihatkan apakah Xiao Hu akan menjadi bagian dari Lin Yun atau tidak sama sekali. Sebab kita akanlah diperlihatkan pertarungan dari teman-temannya Lin Yun, yaitu Xiao Ran, Lin Lan, dan juga Teng Fei dalam menghadapi kultivator tulang dan darah. Yang sebelumnya pernah dijelaskan kalau kultivator tulang dan darah adalah salah satu daftar peringkat dari pembunuh terkuat. Dan mereka semua haruslah menghadapi para kultivator tulang dan darah dengan berjuang begitu keras. Sayangnya mereka dapatlah dikalahkan dengan begitu mudah. Beruntung saja di akhir-akhir mereka semua inginlah dihabisi. Dan hampir saja juga Nona Bai inginlah diambil, Lin Yun datang untuklah menyelamatkannya. Sehingga pertarungan mereka langsunglah terjadi. Tetapi Lin Yun berhasillah untuk mengalahkannya. Sayangnya setelah mengalahkan pertarungan tersebut,
Lin Yun dianggap sebagai membawa malapetaka, sehingga untuk teman-temannya ataupun mereka bertiga mencoba untuklah menghabisi nyawa dari Lin Yun dengan bertujuan agarlah misi ini benar-benar selesai, karena bagi mereka adanya Lin Yun sama saja membawa sebuah masalah. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 我居然被一只老虎鄙视了。